Kemudian materi apa yang disampaikan pada proses pembelajaran daring. Tadi kalau di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa guru harus melakukan pemetaan materi atau merancang materi pembelajaran. Nah, materi apa yang disampaikan? Pertama, materi pelajaran yang esensi. Jadi yang memang betul-betul penting diberikan kepada anak-anak. Ya. Kalau materi yang ada di silabus ataupun di kurikulum itu cukup misalnya hanya dibaca ataupun mungkin anak bisa searching di internet, tentu tidak perlu diberikan dalam tatap muka, ya. Karena itu akan tentu ya menghemat waktu, ya, karena keterbatasan jam di pembelajaran daring ini. Jadi waktu yang ada betul-betul bisa efektif. Jadi yang pertama, materi pelajaran esensi. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan adalah materi yang terkait dengan penumbuhan karakter. Ya, tentu karakter anak-anak kita, karakter peserta didik. Nah, seperti apa? Ya, kebiasaan di rumah. Bagaimana kemudian anak-anak di rumah punya kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian membantu orang tua, ini juga bagian dari penumbuhan karakter. Bagaimana mereka terbiasa untuk meringankan, membantu aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua. Contohnya, mencuci piring, kemudian menyapu lantai, mengepel, membersihkan jendela, ya, melipat baju, dan banyak lagi. Atau mungkin membantu ibunya memasak, mengiris bawang, memotong sayur, dan seterusnya. Banyak aktivitas yang harus ditumbuhkan atau karakter yang harus ditumbuhkan di rumah, ya. Kemudian keterampilan hidup yang lain tentunya, ya. Bagaimana anak-anak mandiri, mengatur kebutuhan mereka sendiri, ya, tanpa harus tergantung pada bantuan orang lain, bantuan orang tuanya. Ya, contohnya, ya bagaimana mereka bisa menata kamar mereka, membersihkan kamar mereka, merapikan tempat tidur mereka, menyiapkan buku-buku yang harus mereka siapkan atau harus mereka pakai, yang akan mereka pakai, mereka siapkan sendiri, termasuk menyiapkan baju, seragam, ya, sepatu, dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini tentu harus mulai ditumbuhkan sejak di rumah, dan tentu materi dalam pembelajaran daring bisa dimasukkan diantaranya yaitu penumbuhan karakter. Kemudian yang ketiga, materi yang disampaikan bisa dalam bentuk penugasan, ya. Anak-anak membuat hasil karya, ya, membaca buku, ya, membaca buku ataupun artikel, kemudian searching atau googling di internet terkait dengan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan materi hari itu, ya, bisa kita berikan dalam bentuk penugasan. Nah, kemudian nanti penugasan tersebut
laporkan kapan, misalnya apakah besoknya gitu, atau di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa ya, kita berikan umpan balik ketika anak-anak sudah menyelesaikan tugas ya. Jadi itu teman-teman materi yang disampaikan, itu materi esensi, kemudian materi yang menumbuhkan karakter, dan yang ketiga materi dalam bentuk penugasan.